Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I akan menjelaskan materi tentang gelombang, optik, dan indera pada hewan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Garetha Yoga Eka Wardani, yang kedua Rizky Berlian Ilahi yaitu saya sendiri, dan teman saya Siti Sri Asih. Kelompok kami akan menjelaskan 6 topik. Yang pertama adalah pengertian bioptik pada hewan, yang kedua adalah pengertian dan sifat-sifat dari gelombang bunyi, yang ketiga adalah cahaya, yang keempat ada optik, meliputi optik fisis dan geometrik, yang kelima adalah mekanisme indera pendengaran pada hewan, dan yang keenam adalah indera penglihatan pada hewan. Yang pertama adalah pengertian bioptik. Bioptik ini berasal dari 2 kata, yaitu bio dan juga optik, di mana bio memiliki arti zat hidup atau makhluk hidup, dan optik yang memiliki arti ilmu fisika yang mempelajari alat optik. Sehingga bioptik dapat disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari alat optik atau cahaya pada makhluk hidup. Salah satunya yaitu pada hewan. Selanjutnya adalah materi tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang, menurut Halliday tahun 2010, adalah rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatnya menggunakan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatnya tidak memerlukan medium. Berdasarkan arah rambatnya itu sendiri, gelombang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan getaran dan mediumnya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan getaran dan mediumnya. Yang selanjutnya adalah syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama adalah terdapat sumber bunyi, di mana sumber bunyi adalah sebuah benda yang bergetar sama halnya dengan gelombang. Nah, sumber bunyi itu sendiri dapat terjadi seperti dari alat musik dan lain sebagainya. Kemudian terdapat medium, jadi bunyi ini merambat melalui medium seperti medium padat, medium cair, ataupun medium gas. Yang ketiga ada pendeteksi bunyi atau indera pendengaran. Indera pendengaran ini biasanya yaitu telinga. Kemudian ada laju pada bunyi. Laju pada bunyi ini bergantung pada modulus elastisitas dan juga kerapatan dari sebuah materi. Dalam matematis dapat dituliskan V sama dengan akar B per rho, di mana P adalah modulus elastisitasnya dan rho adalah kerapatan dari materi tersebut. Nilai laju bunyi tergantung pada temperatur dan juga suhu. Maksud saya pada temperatur atau suhu dan juga kerapatan partikel atau tekanannya. Apabila temperatur atau suhu semakin meningkat atau suhu semakin panas, maka laju bunyinya semakin cepat. Begitu juga pada kerapatan partikelnya. Apabila semakin rapat, maka laju bunyinya semakin meningkat. Berikut adalah tabel dari berbagai macam medium yang memiliki laju bunyi yang berbeda-beda. Seperti pada medium udara memiliki laju sebesar 340 meter per sekon, helium memiliki laju 1005 meter per sekon, hidrogen memiliki laju 1300 meter per sekon, dan juga air
1440 meter per sekon, air laut 1560 meter per sekon. Selanjutnya adalah cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi ini bergantung pada waktu dan juga jarak. Dalam matematis dituliskan V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat dari bunyi, S adalah jarak, dan juga waktu. T adalah waktu. Jadi semakin besar jarak dan semakin kecil waktu, maka cepat rambatnya juga akan meningkat. Kemudian berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Pada infrasonik, frekuensinya di bawah 20 Hz. Frekuensi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia normal, hanya pada hewan-hewan tertentu yang dapat mendengarnya seperti hewan jangkrik dan juga anjing, kemudian juga laba-laba yang bisa mendengar bunyi ini. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, di mana bunyi ini dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Yang ketiga adalah ultrasonik, di mana ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Ultrasonik ini banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam bidang kedokteran maupun sebagai radar atau navigasi pada peralatan militer. Pada bidang kedokteran dimanfaatkan untuk USG dengan menggunakan bunyi untuk melihat organ-organ di dalam tubuh manusia. Ultrasonik ini biasanya didengar oleh hewan seperti kelelawar. Yang selanjutnya adalah tinggi nada bunyi, di mana yang bergantung pada frekuensi, yaitu banyaknya getaran per satuan waktu. Jadi, semakin banyak getaran dalam selang satu waktu, semakin tinggi juga nada bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, apabila semakin sedikit getaran yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu, maka nada yang dihasilkan juga semakin rendah. Kuat bunyi. Kuat bunyi yang dihasilkan suatu benda bergantung pada amplitudo atau simpangan getaran. Jika semakin besar simpangan atau amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan, dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada warna bunyi atau disebut dengan timbre. Timbre ini membuat bunyi yang dihasilkan dari setiap instrumen memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti pada bunyi gitar dan juga bunyi biola akan terdengar berbeda atau memiliki ciri khasnya sendiri meskipun menggunakan frekuensi yang sama. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya per satuan luas. Intensitas bunyi memiliki arti energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satuan luas tiap detiknya, di mana bidangnya ini berbentuk bola. Oleh karena itu, luasnya menggunakan rumus 4πr². Selanjutnya ada tingkat intensitas. Tingkat intensitas bunyi memiliki satuan desibel atau disingkat dengan dB, di mana pendengaran manusia ini tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, banyak para ahli yang menggunakan istilah, yaitu yang pertama istilah ambang batas pendengaran atau yang kita sebut sebagai I0, yaitu intensitas bunyi terkecil yang mampu didengar oleh telinga manusia. I0 ini memiliki besar 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Yang kedua ada istilah intensitas ambang perasaan,
yaitu intensitas bunyi terbesar yang masih dapat didengar telinga tanpa menimbulkan rasa sakit yang memiliki besar sekitar 1 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas bunyi sebuah gelombang dapat didefinisikan dalam persamaan matematis sebagai berikut. Beta sama dengan 10 desibel dikali log I per I0, di mana B adalah taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel, I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Berikut ini adalah sifat-sifat dari gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi yang pertama adalah pemantulan. Dalam sifat-sifat gelombang bunyi pemantulan, terdapat hukum pemantulan yang berbunyi, yakni sudut datang sama dengan sudut pantul, di mana bunyi yang dipantulkan pada permukaan benda yang keras seperti dinding, pohon, kaca, dan lain sebagainya, itu nanti akan memiliki pantulan yang sama. Contoh dari peristiwa refleksi atau pemantulan adalah suara kita yang terdengar lebih keras ketika berada di gua. Hal ini karena adanya pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua tersebut. Yang kedua adalah refraksi. Refraksi atau disebut dengan pembiasan. Pembiasan pada gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang, di mana bunyi yang melewati dua medium yang berbeda seperti melewati udara dan juga melewati air akan dibiaskan atau dibelokkan. Contoh dari peristiwa pembiasan adalah pada siang hari suara kita terdengar lebih kecil daripada ketika malam hari. Hal ini dikarenakan lapisan di permukaan bumi memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan lapisan di atasnya, sehingga lapisan udara di atas lebih rapat daripada permukaan di bawahnya. Oleh karena itu, pada siang hari arah rambatnya dibiaskan menjauhi garis normal. Akibatnya, suara yang dihasilkan terdengar kurang jelas atau tidak terlalu keras. Dan begitu sebaliknya pada malam hari. Yang ketiga adalah perpaduan atau interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih di saat yang bersamaan, di mana interferensi ini dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau yang saling menguatkan dan interferensi destruktif atau yang saling melemahkan. Contoh dari peristiwa interferensi adalah dua pengeras suara yang digabungkan pada generator sinyal sehingga dapat berfungsi sebagai sumber bunyi yang koheren. Sifat gelombang bunyi yang keempat adalah pelenturan. Pelenturan atau yang disebut dengan difraksi adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang melalui celah. Contoh dari peristiwa ini adalah seperti kita dapat mendengar suara orang di ruangan yang berbeda dan tertutup. Nah, hal itu karena adanya celah-celah sempit yang dapat dilewati oleh bumi sehingga kita dapat mendengar suara di ruangan sebelah. Yang kelima adalah sifat resonansi. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Jadi ikut bergetar karena adanya benda lain. Contoh dari peristiwa ini adalah alat musik yang memiliki ruang resonansi seperti gitar. Alat musik gitar memiliki resonansi lubang di bawah senarnya.
Jika senar itu dipetik, maka ruang resonansi itu akan ikut bergetar sehingga menghasilkan bunyi yang lebih keras. Jadi itu tadi adalah sifat-sifat dari gelombang bunyi. Selanjutnya saya akan membahas tentang cahaya. Cahaya adalah sebuah energi berbentuk gelombang yang membantu penglihatan mata untuk melihat, di mana cahaya memiliki kecepatan sebesar 299,792,458 meter per sekon. Cahaya terbesar yang ada di bumi adalah cahaya dari matahari, yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tumbuhan juga memerlukan cahaya untuk membuat makanan atau fotosintesis. Berikut adalah sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama adalah dapat dilihat oleh mata. Yang kedua, memiliki arah rambat yang tegak lurus. Berarti cahaya adalah masuk ke dalam gelombang transversal dan ia merambat menurut garis lurus, memiliki energi dipancarkan dalam bentuk radiasi seperti matahari, dapat mengalami pembiasan, interferensi, difraksi atau pelenturan dan juga polarisasi, yaitu terserap atau teresap sebagian arah getarnya. Yang selanjutnya ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya, ada hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Dan juga yang kedua adalah besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan cahaya ini ada pemantulan cahaya yang teratur dan ada pemantulan cahaya yang baur. Pemantulan cahaya teratur biasanya terjadi pada permukaan benda yang rata seperti pada cermin. Kemudian pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata sehingga menghasilkan pantulan cahaya yang tidak teratur atau baur seperti pada triplek atau papan triplek yang permukaannya tidak rata. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda. Contoh dari peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah sedotan minum yang terlihat bengkok dan lebih besar berada di dalam air. Kemudian saat kita berada di kolam renang, permukaannya terlihat lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya. Pada pembiasan cahaya berlaku hukum Snellius. Hukum Snellius ini memiliki bunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal, dan jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Maksud saya menjauhi garis normal. Yang selanjutnya ada indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan laju cahaya dari kedua medium yang berbeda. Jadi, cahaya yang melewati dua medium berbeda menyebabkan cahaya itu berbelok. Di dalam medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya lebih kecil dibandingkan pada medium yang kurang rapat, sehingga mengalami pembelokan. Oleh karena itu, ada perbandingan laju cahaya ini yang disebut dengan indeks bias. Indeks bias secara matematis dituliskan, rumusnya adalah N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias mutlak, C adalah laju cahaya, dan V adalah laju cahaya dalam medium. Berikut adalah tabel
dari medium yang berbeda dengan indeks bias mutlaknya. Vakum memiliki indeks bias 1, udara 1,0003, air pada 20 derajat Celcius 1,33, medium kuarsa 1,46, medium corona 1,52, medium flinta 1,58, dan medium kaca fleksi 1,51, medium intan 2,42. Sudut deviasi. Sudut deviasi biasanya berada pada prisma, di mana prisma adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati dan mengukur sudut deviasi cahaya datang karena pembiasan dan dispersi. Prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang datar dan ujungnya membentuk sudut. Saat sinar melewati prisma, maka terjadi penyimpangan arah sinar datang pertama dengan sinar bias akhir. Hal ini diakibatkan karena ujung-ujung prisma membentuk sudut, di mana sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar datang pertama dengan sinar bias terakhir disebut dengan sudut deviasi atau sudut penyimpangan. Jadi ini adalah sudut deviasinya. Ini perpanjangan dari sinar datang pertama dan sinar bias terakhir yang ini berpanjang, kemudian membentuk sudut deviasi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai optika fisik dan geometri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gareta Yoga Eka Wardani. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gareta Yoga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai optika. Optika itu adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya. Dengan kata lain, optika itu membahas tentang gejala-gejala optik. Nah, terdapat dua bagian dari bidang optik, yaitu optika geometri dan optika fisis. Optika geometri itu nanti ada pemantulan dan pembiasan. Kemudian kalau optik fisis itu nanti ada dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Optik geometri itu nanti menjabarkan tentang perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar-gambar geometri dari berkas sinar tersebut. Nah, optika geometri tadi kan sudah membahas mengenai dua gejala, mengenai pemantulan dan pembiasan. Sedangkan hukum yang melandasi tentang optika geometri itu ada hukum Snellius, yaitu ada tiga pernyataannya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, sinar pantul, dan sinar bias terletak dalam satu bidang yang sama. Kemudian, besar sudut datang I atau I sama dengan sudut pantul atau R. Jadi nanti besarnya I sama dengan R. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah tetap. Kemudian pemantulan itu ada tiga berkas cahaya. Yang pertama adalah berkas cahaya sejajar, kemudian ada berkas cahaya berkumpul, dan berkas cahaya menyebar. Sedangkan untuk jenis pemantulannya itu ada dua. Yang pertama adalah jenis pemantulan sejajar atau sejajar dan juga jenis pemantulan baur. Nah, jenis pemantulan sejajar itu ketika berkas cahaya bertemu dengan permukaan yang datar sehingga nanti berkas cahayanya itu akan memantulkan akan mengalami cahaya pantulan yang sejajar dengan cahaya sebelumnya. Ini ada beberapa berkas cahaya yang mengalami pemantulan sejajar. Kemudian ada pemantulan baur. Nah, pemantulan baur itu terjadi ketika berkas cahaya bertemu dengan permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga nanti sinar pantulnya itu akan menyebar tidak berarah. Kemudian, pemantulan cahaya itu terjadi ketika besarnya sudut pantul atau θi aksen sama dengan besarnya sinar datang atau θi dengan garis normal yang tegak lurus pada bidang yang sama. Sehingga besarnya θi atau sudut datang nanti akan sama dengan sudut pantul, atau dibalik ya, sudut pantul nanti besarnya akan sama dengan sudut datang.
Kemudian pemantulan itu sendiri terjadi pada cermin ya. Nah, cerminnya ada dua, cermin datar dan cermin lengkung. Nanti pada cermin lengkung itu ada cermin cekung dan cermin cembung. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata atau halus. Nanti sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Ini kejadiannya sama seperti ketika kita bercermin. Nanti bayangan yang tampak pada cermin akan sama seperti kita bercermin, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Kemudian untuk perbesaran bayangannya adalah tinggi bayangan per tinggi benda. Kemudian ada pemantulan pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung ini ada 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sinar utama, dengan sumbu utama maksud saya, dan juga ketika ada sinar datang menuju ke titik lengkung akan dipantulkan kembali menuju titik kelengkungan itu sendiri. Nah, cermin cekung ini itu termasuk ke dalam cermin bersifat cermin konvergen, yaitu sinar datang nanti akan dipantulkan pada satu titik atau dikumpulkan pada satu titik, sehingga nanti titik inilah yang akan membentuk sebuah bayangan. Karena itulah maka disebut sebagai konvergen atau mengumpulkan. Kemudian sifat bayangannya terbentuk pada cermin cekung itu sesuai letak bendanya ada beberapa ya. Yang pertama itu ketika bayangannya terletak pada ruang 1, maka nanti sifat bayangannya adalah maya, diperbesar, dan tegak. Kemudian jika bayangannya terletak pada ruang 2, nanti itu sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian ketika bayangannya terletak pada ruang 3, nanti sifatnya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian jika pada titik fokus, bayangan terletak pada titik fokus, nanti itu bayangannya berada jauh tak terhingga. Sedangkan kalau bendanya terletak pada titik kelengkungan, nanti itu sifat bendanya adalah nyata, terbalik, sama besar. Selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini itu sinarnya ada 3, yaitu sinar datang menuju titik fokus nanti akan dibiaskan. Maksud saya ketika sinar datang menuju titik kelengkungan nanti akan dipantulkan menuju titik kelengkungan, menuju arah awal sinar datangnya itu. Kemudian ketika sinar datang menuju titik fokus nanti akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan ketika sinar datang sejajar sumbu utama, cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian cermin cembung ini itu disebut dengan cermin divergen. Karena apa? Karena ketika ada sinar datang menemui cermin nanti akan dipantulkan atau menyebar sehingga disebut dengan cermin divergen. Kemudian bayangan yang terbentuk dari cermin cembung itu hanya satu sifatnya ya, yaitu maya, tegak, diperkecil. Kemudian ada pembiasan atau reflection. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika cahaya mengenai bidang di atas batas antara dua medium. Nah, landasan hukum atau teori mengenai pembiasan ini adalah hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Hukum 1 Snellius itu berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian hukum 2 Snellius berbunyi, jika sinar dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Kemudian jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat atau renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, di sini rumus mengenai hukum 2 Snellius yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 ini indeks bias pada medium 1 dan theta 1 ini adalah sudut pada medium 1. Nah, ini gambar mengenai hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Pada gambar 1 ini mengenai hukum 1 Snellius tadi, ketika ada sinar pantul dan ada sinar datang dan sinar pantul serta ada garis normal itu pada bidang yang sama. Kemudian hukum 2 Snellius itu ketika ada
sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, nanti sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Sedangkan ketika sinar datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang lebih renggang, nanti sinar biasnya itu akan menjauhi garis normal. Kemudian pembiasan itu terjadi pada lensa. Lensa sendiri adalah benda-benda yang dibatasi dua bidang lengkung. Lensa itu ada dua jenis ya, lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Nah, lensa cembung ini memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung itu sifatnya mengumpulkan sinar bias. Oleh karena itu, lensa cembung juga disebut dengan lensa konvergen. Seperti pada gambar, nanti kan ini ada sinar datang, nanti akan ditemukan pada satu titik. Nah, ini yang disebut dengan konveks atau mengumpulkan cahaya. Kemudian ada lensa cekung atau konkav. Nah, lensa cekung itu memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar bias pada lensa cekung ini bersifat memancar atau menyebar. Oleh karena itu, lensa cekung disebut dengan lensa divergen. Di sini terlihat pada gambar jika ada sinar datang nanti akan disebar oleh lensa cekung. Kemudian ada optik fisis. Nah, optik fisis ini itu menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran matematis. Nah, sifat cahaya yang dijelaskan pada optik fisis itu ada dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Kemudian ada dispersi. Nah, dispersi ini adalah peristiwa pembiasan cahaya polikromatik atau warna putih menjadi cahaya monokromatik atau komponen cahaya putih. Proses dispersi ini terjadi ketika cahaya polikromatik melewati medan pembias. Jika pada gambar ini adalah prisma. Cahaya masuk ke prisma akan melalui dua kali pembiasan, yaitu ketika dia masuk ke prisma dan saat dia keluar dari prisma. Pada gambar ini kan terlihat ada cahaya putih masuk ke prisma, kemudian ketika keluar dari prisma dia mengalami dispersi sehingga terbentuk warna pelangi seperti ini. Salah satu fenomena dari peristiwa dispersi adalah pelangi. Pelangi terjadi ketika pembiasan cahaya matahari didispersi oleh tetesan air hujan, sehingga cahaya matahari mengalami dispersi dan berbentuk pelangi. Nah, pada gambar ini terlihat ketika pada gambar 1 ya, yang A ini, ketika ada sinar matahari itu bertemu dengan tetesan air. Kemudian dia akan mengalami dispersi, sehingga pada sinar cahaya tadi ada warna ungu ini akan mengalami dispersi sehingga terbentuk beberapa komponen warna lain. Kemudian yang gambar B ini adalah mekanisme dari cahaya, mulai dari sinar matahari terdispersi oleh air hujan, kemudian sampai tertangkap oleh mata kita. Kemudian ada interferensi. Interferensi itu adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang atau lebih sehingga membentuk gelombang lain. Interferensi ini ada dua jenis ya. Yang pertama interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita mengingat lagi ya, interferensi konstruktif itu adalah gabungan antara gelombang cahaya yang memiliki beda fase yang sama, sehingga nanti akan menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang lebih besar daripada gelombang penyusunnya. Seperti pada gambar ini, ada dua gelombang di mana dia ini memiliki beda fase yang sama, sehingga ketika bertemu nanti akan membentuk suatu gelombang lagi yang amplitudonya lebih besar. Sedangkan interferensi destruktif ini adalah penjumlahan dari panjang gelombang yang memiliki beda fase yang berbeda atau tidak sama, sehingga nanti ketika terbentuk sebuah gelombang, maka amplitudo gelombangnya itu lebih kecil daripada amplitudo gelombang penyusunnya. Ini pada gambar yang kedua ini interferensi destruktif terlihat jika ada dua gelombang tapi beda fasenya berbeda, sehingga akan menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang lebih kecil. Kemudian ada difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya yang menimbulkan cahaya dapat terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat baru. Nah, difraksi sendiri itu ada dua jenis, yaitu difraksi celah sempit dan juga difraksi
kisi atau celah banyak. Yang dimaksud dengan difraksi celah sempit itu terjadi ketika seberkas cahaya melewati celah yang sangat sempit, sehingga akan menimbulkan pola pita gelap dan terang dan menyebar ke segala arah. Seperti pada gambar 1 ini ya, ada cahaya masuk melalui celah yang kecil sehingga nanti akan membentuk pola pita gelap dan terang. Kemudian ada difraksi kisi atau celah banyak, itu ketika seberkas ada cahaya melewati beberapa celah atau celahnya jumlahnya banyak sehingga nanti akan membentuk pita yang akan membentuk pola difraksi, yaitu pola gelap dan terang. Pada cahaya yang melewati difraksi kisi ini adalah cahaya monokromatis. Nah, yang terakhir ini ada polarisasi. Nah, polarisasi ini adalah peristiwa berkurangnya intensitas cahaya akibat berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Definisi lain dari polarisasi adalah proses untuk membuat cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya yang terpolarisasi. Seperti praktikum kita kemarin ya, mengenai polarisasi seperti itu teorinya. Kemudian, polarisasi ini terjadi karena beberapa peristiwa, yaitu adanya polarisasi oleh pemantulan, polarisasi oleh penyerapan, polarisasi oleh pembiasan, dan polarisasi oleh hamburan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bahasan optika ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sriasi dari kelompok I. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu indera pendengaran pada hewan. Nah, indera pendengaran itu berarti alat yang digunakan untuk mendengar dan menerima rangsang mekanik, di mana rangsang mekanik ini berupa gelombang bunyi. Nah, sistem pendengaran pada hewan vertebrata itu lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pendengaran pada hewan invertebrata. Nah, mekanoreseptor ini adalah alat indera yang dapat mengindera deformasi fisik oleh bentuk-bentuk energi mekanis, di mana energi mekanis ini yaitu berupa suara, sentuhan, tekanan, gerakan, dan juga regangan. Nah, proses dari mekanoreseptor ini dinamakan dengan mekanoresepsi, di mana proses mekanoresepsi ini dapat terjadi pada hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Dan tentunya pada hewan vertebrata seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih kompleks dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hal itu karena struktur tubuh dari vertebrata lebih kompleks atau lebih sempurna daripada hewan invertebrata. Nah, mekanisme dari guracisi untuk dapat menangkap gelombang bunyi yaitu, air dari lingkungan ini memasuki guracisi melalui pori-pori yang terdapat di guracisi tersebut dan mengalir di sepanjang saluran ini. Nah, di guracisi ini terdapat mekanoreseptor, sehingga ikan ini dapat menerima atau menangkap rangsang berupa gelombang bunyi. Nah, mekanoreseptor ini mengandung reseptor yang terbentuk dari gugusan sel-sel rambut, di mana rambut-rambutnya ini teredam di dalam kupula atau tudung yang berbentuk seperti gelatin. Jadi, di dalam saluran guracisi ini terdapat mekanoreseptor atau reseptor indera pendengaran yang terbentuk dari gugusan sel-sel rambut, di mana sel-sel rambut ini rambut-rambutnya teredam di dalam kepala atau tudung yang berbentuk seperti gelatin. Nah, gerakan air ini akan menekukan kupula, kemudian akan mendepolarisasi sel-sel yang mencuat di sepanjang akson neuron sensoris yang menuju otak. Dengan cara ini, ikan mampu
mempersepsikan gerakan tubuhnya di dalam air, atau dengan cara ini ikan akan menyesuaikan gerakannya untuk hidup di air. Nah, selanjutnya vertebrata lainnya yaitu saya mengambil contoh berupa kelelawar. Kelelawar ini mempunyai suatu kemampuan ekolokasi, di mana ekolokasi ini yaitu kemampuan untuk mendeteksi suatu benda dengan bantuan suara yang telah dipantulkan. Jadi mekanisme kelelawar untuk mendengar bunyi di sekitar itu, yang pertama, kelelawar ini mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Nah, kemudian frekuensi yang tinggi itu akan dipantulkan kembali ke arah kelelawar ketika menyentuh atau mengenai suatu objek. Nah, dengan cara ini kelelawar mampu menentukan mangsa di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu indera pendengaran pada hewan invertebrata. Di sini saya mengambil contoh yaitu berupa serangga atau insekta. Nah, insekta ini mempunyai indera pendengaran yaitu berupa membran timpani. Ini membran timpaninya. Ini terletak di sekitar antena ini. Membran timpani ini akan bergetar jika ada suara. Nah, kemudian getaran tersebut akan merangsang sel-sel reseptor yang melekat pada bagian dalam membran dan akan menghasilkan impuls saraf yang diteruskan ke otak. Jadi, ketika ada suara, membran timpani ini akan bergetar. Kemudian, getaran tersebut akan merangsang mekanoreseptor atau reseptor pendengaran yang kemudian menghasilkan impuls, kemudian diteruskan ke otak. Dengan sistem sensori ini, beberapa jenis serangga itu mampu mendeteksi suara dengan frekuensi tinggi atau mampu menangkap suara dengan frekuensi yang tinggi. Nah, setelah mengetahui tentang indera pendengaran pada hewan invertebrata maupun hewan vertebrata, kita akan lanjut untuk materi indera penglihatan hewan. Nah, jika tadi untuk indera pendengaran dinamakan mekanoreseptor, untuk indera penglihatannya disebut dengan fotoreseptor. Nah, hampir semua hewan ini dapat mendeteksi cahaya, baik vertebrata maupun invertebrata, di mana reseptor untuk penglihatan dinamakan fotoreseptor, yang mampu merespon terhadap rangsang cahaya. Nah, struktur dari fotoreseptor ini bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Tentunya, untuk yang sederhana itu untuk hewan invertebrata, sedangkan yang kompleks itu terdapat pada hewan vertebrata. Nah, baik fotoreseptor pada hewan vertebrata maupun hewan invertebrata ini mempunyai prinsip yang sama. Bedanya itu hanya terletak pada jenis rangsang yang dapat diterimanya. Untuk hewan vertebratanya, saya mengambil contoh mata ikan, di mana struktur mata ikan ini tidak jauh berbeda dengan vertebrata lainnya. Nah, struktur mata ikan ini pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu segmen dalam dan juga segmen luar, di mana segmen luarnya ini berupa sklera dan juga kornea. Ini sklera dan juga ini kornea. Nah, lebihnya itu berupa struktur dalam atau segmen dalam untuk mata ikan. Nah,
sklera ini merupakan lapisan pelindung dari kornea, di mana kornea merupakan bagian mata yang pertama kali itu menangkap cahaya dan kemudian mempunyai kemampuan untuk merefraksikan cahaya. Selain ada sklera dan juga kornea, seperti yang terlihat pada gambar, ini juga ada struktur-struktur lainnya. Nah, ini struktur dari mata ikan. Untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat di makalah karena saya akan berfokus bagaimana mekanisme cahaya yang ditangkap pada mata ikan ini. Nah, fotoreseptor ikan ini terdapat di bagian retina ini, di mana fotoreseptor ikan ini terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Nah, sel kerucut ini bertanggung jawab terhadap penglihatan terang dan pada diskriminasi warna, sedangkan untuk sel batangnya ini berperan dalam penglihatan di ruang yang gelap. Nah, sel kerucut dan sel batang ini mampu menerima rangsang cahaya karena adanya struktur fungsional yaitu berupa segmen luar dan segmen dalam, di mana segmen luar ini mengandung zat fotokimia berupa pigmen rhodopsin dan segmen dalam ini mengandung banyak mitokondria sebagai tempat menyimpan energi bagi fotoreseptor. Nah, selain mitokondria, pada bagian segmen dalam ini juga mengandung inti sel dan materi genetik untuk pergantian sel segmen luar. Nah, ketika cahaya sampai ke retina dan diterima oleh sel kerucut yang mengandung rhodopsin untuk penyimpanan energi, di sini terjadi proses biofisika dan biokimia sekaligus, di mana proses biofisika ini terkait dengan proses biooptik, yaitu proses di mana makhluk hidup ini dapat yang berkaitan dengan optik dari makhluk hidup, sedangkan untuk biokimianya ini berkaitan dengan penyerapan energi yang dilakukan di mitokondria tadi. Nah, retina ini mengandung vitamin A yang bertanggung jawab untuk penyerapan cahaya, di mana vitamin A itu berhubungan dengan lisin, yaitu suatu asam amino pada rantai opsin. Jadi, secara ringkasnya, penglihatan pada ikan ini terjadi karena di mata ikan ini mengandung fotoreseptor yang berupa sel batang dan juga sel kerucut, di mana sel batang dan sel kerucut ini letaknya di retina. Nah, jika nanti retina menangkap cahaya, pada retina ini akan terjadi proses biofisika dan juga biokimia terkait dengan optik dan juga proses penyerapan energi yang dilakukan di mitokondria itu. Nah, selanjutnya vertebrata yang saya jelaskan yaitu ada burung. Ini merupakan struktur mata dari burung. Nah, pada burung ini lensa burung akan menyembung bila burung melihat benda-benda dekat, sedangkan untuk melihat benda yang jauh, lensa ini akan memipih. Nah, seperti halnya dengan ikan tadi, fotoreseptor pada burung ini juga berupa sel kerucut dan juga sel batang, di mana sel kerucut ini berperan untuk intensitas cahaya yang kuat, sedangkan untuk sel batang berperan pada intensitas cahaya yang lemah atau redup. Nah,
selain struktur ini kan sama seperti struktur vertebrata lainnya. Nah, terdapat tambahan struktur lagi yaitu berupa pektin, di mana pektin ini merupakan lanjutan dari saraf mata ke bola mata yang membentuk lipatan. Jadi ini perkembangan dari saraf mata. Dan pektin ini letaknya di retina. Nah, fungsi pektin ini belum diketahui secara detail, namun ini diduga sebagai indera penentu arah. Nah, selanjutnya yaitu ada indera pendengaran pada hewan invertebrata. Nah, yang saya jadikan contoh itu berupa cacing pipih planaria, di mana cacing ini mempunyai fotoreseptor yaitu berupa mata ocelli. Nah, ocelli ini sering disebut sebagai bintik mata atau mangkok mata yang terletak di kepala yang mengandung fotoreseptor atau sebagai indera penglihatan hewan. Ini mata ocellinya. Nah, ini proses masuknya cahaya. Ini cahaya yang terang, ini cahaya yang redup, atau ini yang dari atas, ini yang dari bawah, di mana cahaya-cahaya ini nanti akan merangsang fotoreseptor ini dan kemudian akan diteruskan ke saraf otak. Nah, dengan begitu cacing planaria ini akan dapat melihat. Nah, jika melihat cahaya ini, planaria akan bersembunyi. Itu karena jika terkena cahaya, planaria ini akan mencari tempat gelap untuk pertahanan hidupnya. Selanjutnya yaitu hewan invertebrata berupa serangga. Nah, serangga ini memiliki mata majemuk yang mengandung omatidia, di mana mata majemuk ini itu menjadikan serangga dapat melihat warna-warna yang tidak dapat dilihat oleh manusia, misal seperti sinar UV. Nah, ini mata majemuk serangga atau mata faset, di mana mengandung banyak omatidia. Apa sih omatidia itu? Omatidia itu seperti detektor cahaya. Jadi, satu mata ini mengandung ribuan omatidia. Nah, masing-masing omatidia ini memiliki lensa yang memiliki pemfokus cahaya. Dan setiap omatidia ini mampu mendeteksi cahaya dari sebagian kecil medan penglihatan. Nah, jika diperbesar, strukturnya akan seperti ini, di mana mata faset mengandung ribuan omatidia. Nah, omatidia ini seperti lensa pemfokus. Cahaya masuk melalui ini omatidia, kemudian dilanjutkan ke lensa, kemudian melewati kerucut kristal, dan diteruskan ke rabdon. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke sel saraf optik. Dengan begitu, serangga dapat melihat cahaya-cahaya yang tidak dapat kita lihat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.